Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, channel Rian Sarudin. Saat ini saya sedang bersama teman saya, salah satu pengusaha, usaha ya, Calon pengusaha. calon pengusaha. Nah, Sukses. beliau ini baru saja merintis usaha tentang itu ya, apa? Dunia pengairan ya. Heeh. Air isi Istilahnya ulang. apa? Isi ulang, air isi Depot ulang, ya. depot isi ulang. Nah, ini menarik sekali karena modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar ya. Iya. Ya, nanti bisa dijelaskan, mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman semua yang ingin memulai usaha. Mungkin dari inspirasi dari mana, kemudian modalnya berapa, boleh ya dicerita-ceritain ya. Silakan Mas Anda. Ya. Berarti pertama dari inspirasi ya. Ya, Inspirasi Mas sebenarnya belum ada ya. Cuma ketika kita berpikir mencari peluang bisnis yang bagus itu seperti apa kan pasti di bayangan kita yang tidak bikin kita rugi kan ya. ya, yang menguntungkan Ya pastinya. itu ibaratnya kita nggak untung pun kalau kita nggak rugi tetap itu termasuk bisnis yang bagus. Walaupun nggak untung, Heeh. nggak rugi, itu bisa disebut bisnis gitu. Heeh. Pas-pasan lah ya, pas Heeh. modal. Ibaratnya Oke. balik modal ya. Mm-mm. Karena kebanyakan ya bisnis itu kebanyakan malah resiko ruginya Lebih besar, gede. Heeh. lebih besar memang benar. Seperti misalkan bisnis makanan ya. Kalau kita nggak laku kan misalkan ya, ya udah, Basi. iya, nggak mungkin besok kita jual lagi kan. Tapi kan gini ya, kalau misalnya kita bisnis nggak untung juga sebenarnya apa ya? Ya jadi nggak menghasilkan juga kan sebenarnya Iya. gitu. Walaupun memang nggak rugi gitu. Cuma kalau misalnya nggak untung ya ngapain juga gitu kan? Gimana tuh? Nah, tapi melihat dari prospeknya ya bang, Mm-mm. termasuk air ini kan kebutuhan pokok ya. Mm-mm. Orang nggak mungkin nggak minum lah. Nggak mungkin nggak butuh gitu Nah, ya. iya, ibaratnya udah menjadi barang pokok Mm. yang orang harus punya. Ibaratnya dia nggak punya duit pun dibilangin utang-utang. Ya, demi bisa minum gitu. Ibaratnya kan kayak makanan gitu ya. Mm-mm. Nah, terus kemudian saya kan lihat ini airnya RO gitu ya. Iya. Mungkin kalau saya sebagai orang awam gitu ya, air air aja gitu kan. Air Iya. dimasak, matang, kita minum gitu kan. Iya. Cuma apa sih yang membedakan air biasa sama air RO itu sebenarnya? Jadi yang pertama kita sebagai penjual air mesti paham ya jenis-jenis air, kemudian ya paling tidak kita paham lah tentang pengairan lah ya. Betul. Nah kemudian tentang sebelum kita ke jenis-jenisnya ya, kita mesti tahu ambang batas di mana air itu bisa kita konsumsi ya. Berarti ada ukurannya, Bang. Ada satuannya ya. Kalau ukurannya pakai TDS ya, satuannya ppm. Lah, menurut Kementerian Kesehatan itu tidak boleh lebih dari 500 ppm, Bang. Maksimal tuh berarti. Maksimal. Berarti dia Misalkan, lebih kecil lebih bagus. iya, lebih kecil lebih bagus. Misalkan ginilah, kita nemu air di sungai gitu ya. TDS-nya 400 gitu ya. Kita masak udah itu aman, tetap aman. Jadi nggak ada ibaratnya apa ya? Kayak apa? Misalkan kayak apa ya? Pencemaran gitu. Ya, jenis pencemaran, kemudian apa? Kayak mangan gitu ya. Kan ada ya, biasanya zat-zat besi kan Iya. yang terlarut kan. Oh, berarti nggak semua air juga bisa dimasak dan bisa kita minum. Iya. Walaupun sudah dimasak, misalnya airnya di atas TDS ya. TDS di atas berapa tadi? 500 ya? Di atas 500. Kalau kita masak tuh dia TDS-nya nurun apa enggak sih sebenarnya? Apa tetap segitu? Kalau dimasak Masak tetap ya, tetap. Ya, cuma itu proses penghilangan bakteri. Oh, gitu. Cuma TDS-nya tetap segitu, nggak ada pengurangan. Nah, yang bikin dia berkurang itu berarti bukan proses masak. Iya. Apa itu? Proses apa? Proses seperti tadi mesin RO ya. Oh, filter. Iya. Filterisasi berarti ya. Kalau sebenarnya filternya mah nggak mengurangi TDS, Bang. Tapi yang mengurangi TDS bagian step apa? Membrannya. Membrannya. Ketika ditembakkan ke membran, nah ketika yang lolos itu turun TDS.
Yang lewat dari membran itu berarti turun TDS-nya turun. berarti. Nah, sementara yang buangannya dia naik TDS-nya karena Yang limbahnya itu. Iya, iya. limbahnya. Ya saya sih sedikit pernah dengar-dengar juga gitu kan. Memang kalau air RO itu ada limbahnya. Iya. Berarti kalau yang misalnya air nih masuk mesin RO, yang lolos itu berarti TDS-nya berkurang, Iya. yang jadi limbah itu TDS-nya naik. Iya, Oh gitu. bahkan bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, berarti itu kalau limbah itu berarti nggak aman ya buat dimasak ya, buat diminum gitu ya? Iya, tapi masih bisa dimanfaatkan buat mandi. Oh gitu, masih bisa buat mandi. Mandi misalkan buat nyuci kan, cuci piring masih Nggak bisa. masalah ya? Oke, oke. Malah Berarti hitungannya kan itu udah bersih karena udah lewat filter ya. iya, dari segi bakteri mungkin sudah hilang. Cuma TDS-nya. TDS-nya aja yang agak tinggi. Nah, TDS itu kaitannya sama boleh apa enggak dikonsumsi gitu kan. Iya. Oke, tapi kalau misalnya apa namanya buat kebutuhan kayak mandi nggak masalah ya berarti Ya, ya. masalah. Nggak bikin kulit kenapa-napa juga kan. Iya. Iya. Oke. Nah, itu tadi perbedaan air biasa dengan air RO ya. Berarti perbedaannya dinilai TDS-nya. TDS-nya. Nilai TDS-nya. Kalau air RO TDS-nya antara 0 sampai dengan 20 ppm. Berarti bisa sampai 0 juga. Iya, bisa. 0 sampai 20 BPM. ppm. PBM. pp. PP. M. PPM. Iya. ppm. PPM. Apa tuh? Apa enggak tahu. Apa gitu. Apa cari di Google masing-masing lah ya. Kita juga belum ada materinya soalnya. Nah, Tanpa oke. Google otak kita itu. Iya, berkurang kecerdasannya ya. Nah, itu air RO. Kita bicara lebih jauh tentang air ya. Iya. Nah, saya pernah dengar ada air-air kayak air batu juga tuh, air alkali. Iya. Nah, itu yang membedakan sama air biasa itu apa? Apa nilai TDS-nya juga? Apa apanya? Kayak oksi gitu kan ya, Bang. Air Sebenarnya oksi kan misalnya. sama, Bang. Cuma ada step yang tidak dipakai gitu. Misalkan saya pakai mesin RO. Ya, mesin RO minimal kan 5 step. Nah, termasuk yang saya pakai itu yang 500 GPD itu udah 5 step. Udah masuk standar ya. Standar RO. Nanti ketika saya tambah ini namanya udah beda lagi. Beda lagi. RO tapi ya jenisnya sama RO, cuma nanti sebutannya beda lagi. Ada air oksi, Nah, ada juga pernah saya lihat air biru. Nah, air biru juga air apa lagi? Iya. Padahal Tapi kalau air biru itu udah masuk kayak Francis, Bang. oh gitu, merek ya berarti Iya. dia merek ya lebih Kalau ke merek RO ya. kan masih luas ya, itu jenis airnya. Jenis air. Oke, kalau biru itu berarti udah ke mereknya. Cuma dia prosesnya sama kayak RO juga. Iya, sama. Cuma Melalui dikasih itu belau juga. aja. Dikasih pewarna biru. Soalnya udah mulai banyak tuh merek-merek air biru gitu kan. Itu malah lagi meroket itu. Iya, lagi booming. Lagi saya lihat sampai ngantri dan ada outletnya tuh bagus dia. Jadi kayak outlet besar gitu deh, walaupun depot tapi kayak outlet bagus gitu saya lihat. Jualan air apa jualan Indomaret sih? Iya. Oh, berarti itu Modalnya franchise gede. ya? Iya. Franchise ya. Modalnya juga lebih gede. Iya, kalau franchise gitu kan berarti kita bayar apa biaya franchise-nya juga kan? Mungkin bisa ratusan juta. Masya Allah. Berapa menit ya? 13 menit tuh. Lanjut gak nih? Lanjut ya. Lanjut ya. Tentang tadi kira-kira budgeting lah ya, secara global aja, nggak usah secara rinci. Ya, kira-kira tuh kalau misalnya mau bikin usaha standar RO lah ya, habis berapa sih? Ini rahasia nih, tapi kita bongkar di channel ini. Saya langsung sebutkan nominal itu aja ya. Global. Nah, global. Oke, boleh. Anggap aja kita dengan uang 7 juta udah bisa. 7 juta tuh. Tapi itu tanpa torrent, jadi langsung pengisiannya langsung ke galon ya. Dengan mesin kapasitasnya yang kecil juga. Itu budget minimal lah ya. Budget minimal ketika itu. pengen mesin yang gede dengan fasilitas yang lebih ya harus lebih lagi. Modalnya Ibaratnya besar itu lagi. yang pokok aja lah kita bisa. Itu ya sebenarnya sih itu belum termasuk biaya misalnya kalau misalnya kita butuh air bahan mentahnya ya kan, atau butuh gali sumurnya kalau misalnya belum ada, termasuk sama biaya modal kayak peralatan galon gitu-gitu sama apa ya, apa sih namanya kalau misalnya ada yang buat nyucinya, buat itunya tuh apa namanya, Lemari itu pengisian. ya pengisiannya kan belum juga ya itu Iya. kan. Itu
Ya kalau modal awal untuk RO-nya aja ya sekitar 7 juta tadi ya. Cukup. Mungkin bisa ditambahin lagi dengan yang lain, itu udah bisa nyicil yang lainnya kan, Iya. ibaratnya bisa mencicil semuanya. Oke, baik, kita cukupkan saja dulu ya. Sementara nanti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya Nggak silakan. ada itu step-stepnya. Oh, step-stepnya. Step-step untuk proses. Iya. Iya, boleh silakan. Tuh, langsung ini. Nah, ya, berarti prosesnya ya. Proses. Jadi kita bahas proses yang punya saya aja ya. Iya. Karena yang 500 GPD menggunakan satu membran. GPD itu apa? Galon per day per hari. Woi, galon per day. Jadi 500 galon per Ini hari. bahasa Inggris itu ya. Galonnya cuma bukan bahasa Inggris ya. GPD-nya berapa hitungannya? Oke. Biasanya kalau kita mau ngitung apa namanya hasil produksinya cukup biasanya dengan misalkan GPD-nya dibagi dengan 5 ya. Misalkan punya saya itu 500 GPD dibagi 5 berarti kalau dihidupkan 24 jam bisa menghasilkan sekitar 100 galon. 100 galon per hari, selama 24 jam non-stop tuh. Iya. Oke. Berarti dengan 100 galon ya lumayan tuh. Cuma itu udah termasuk kapasitas gede juga sebenarnya kayak gitu. Kalau buat apa depot udah bisa. Cuma kan pusingnya kalau mati lampu lama kan kita produksinya stop produksi berarti ya. Juga. Sementara nggak ada penampungan juga kan ya. Iya. Kalau ada penampungannya mungkin bisa tetap nyetok gitu ya. Bisa nyetok gitu ya. Iya. Oke. Udah deh stepnya itu deh. Ada 5 step ntar kepanjangan. Itu berapa step tuh tadi yang dijelasin? Itu ada 5. Ada 5 step dari mulai spoon ya yang untuk menyaring kotoran misalkan endapan sejenis apa ya lumpur kotoran yang gede lah. Kemudian ada GAC. GAC itu granular aktif karbon ya. Fungsinya untuk menghilangkan misalkan kayak bau klorin. Itu ya sejenis kayak gitu ya. Kemudian ada CTO atau karbon block biasanya orang nyebut. Jadi karbon yang halus habis itu dirapatkan itu. Dibikin kayak blok itu. Iya. Yang ketiga padet. Tuh karbon block. Ya fungsinya hampir sama CTO juga. Itu untuk menghilangkan bau-bau yang. Kemudian yang step keempat ya. Ini step intinya yang pakai membran itu. Itu di mesin RO membran itu. Itu inti. Habis itu yang terakhir ada resin anion. Biasanya ini digunakan untuk apa ya resin itu? Resin anion biasanya digunakan untuk Anda nanya apalagi saya. Lupa saya. Lupa. Nanti kita cari lagi ya di Google. Jadi ada 5 step untuk itu step minimalnya ya. Step minimal. Mungkin ada tambahan lagi ya. Nanti bisa ada keramik, ada booster pH dan lain-lain. Nah itu pH ya. pH itu beda dengan TDS. Beda. pH soal rasa. Oh pH rasa. Bisa beda-beda. Bisa agak gurih gitu ya. Bisa ada manis-manisnya juga. Tapi ya karena itu TDS nggak menjamin pahit atau manisnya, nanti tergantung bahan bakunya juga. Tapi kadang kalau mesin yang harusnya standarnya cuma bisa 10 ppm ya TDS-nya, tapi kita paksa buat 0 kadang bisa juga Bang untuk ngejar TDS 0 tapi resikonya itu ada pahit-pahitnya. pH-nya jadi tinggi gitu ya. Berarti rasanya berpengaruh juga kalau misalnya dipaksakan TDS sampai 0 gitu ya. Kan orang ngejarnya kalau TDS-nya 0 lebih bagus gitu. Sebenarnya mah enggak juga. Kalau saya sih mending menggunakan standar aja. TDS karena standar. Itu juga mesin diproduksi juga secara standar. Iya, betul. Berarti pengaruh juga ya. Maksudnya pH itu, jadi TDS itu nilai air, kalau misalnya pH-nya itu nilai rasanya ya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya, silahkan aja di kolom komentar. Nanti kalau ada yang bisa kita jawab, kita buat tag video selanjutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang dunia pengairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.